warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Siang, wabarakatuh. Bu. Siang, Ibu. Gimana nih kabarnya? Sehat gak? Alhamdulillah ya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan semoga tetap semangat untuk mencari ilmu nih. Nah, untuk pertemuan kita pada kali ini itu kita akan membahas soal ruang lingkup keprotokolan. Namun sebelum itu mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu ya, sesuai agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini semua hadir nggak nih? Hadir, Ibu. Ada yang hadir nggak? Aman ya? Hadir semua. Hadir. Oke. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup keprotokolan, di mana kemarin kita juga sudah sempat membahas tentang regulasi bidang keprotokolan ya teman-teman. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk ke pokok materi dan pembahasan kita pada hari ini. Itu ada pengertian keprotokolan, ada asas keprotokolan, dan juga ada tujuan dari keprotokolan. Nah, oke. Jadi untuk definisi dari keprotokolan sendiri itu ada 3, teman-teman. Ada yang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, ada dari Rakernas Protokol tahun 2004, dan juga ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 sendiri, keprotokolan memiliki definisi, yaitu tentang serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, ataupun masyarakat. Nah, kalau untuk definisi keprotokolan dari pengertian Rakernas, itu merupakan norma-norma atau aturan atau kebiasaan yang dianut atau diyakini dalam kehidupan bernegara, berbangsa, pemerintah, dan masyarakat. Kalau untuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 sendiri, itu merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan juga tata penghormatan. Itu untuk definisi dari keprotokolan. Nah, dari ketiga pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa protokol adalah serangkaian aturan keupacaraan dalam segala kegiatan resmi yang diatur secara tertulis maupun dipraktikkan yang meliputi bentuk-bentuk penghormatan terhadap negara, jabatan kepala negara, atau jabatan menteri yang lazim dijumpai dalam seluruh kegiatan antar bangsa. Nah, itu tadi untuk definisi dari keprotokolan sendiri. Lalu selanjutnya ada nih asas-asas keprotokolan. Asas-asas keprotokolan itu ada 5, diantaranya yang pertama ada asas kebangsaan, di mana asas kebangsaan ini merupakan keprotokolan yang harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebinekaan dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk asas timbal balik sendiri, itu keprotokolan diberikan harus setimpal atau balas jasanya itu setara terhadap keprotokolan dari negara lain. Nah, untuk asas keagamaan, itu keprotokolan harus berlandaskan kepada nilai-nilai keagamaan. Di Indonesia sendiri kan juga agama ada kurang lebih ada 6 ya, dan itu kita harus saling toleransi dan juga harus saling menghargai antara agama satu dan agama yang lain. Lalu yang selanjutnya ada asas ketertiban dan kepastian hukum, di mana asas ketertiban dan kepastian hukum ini harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum. Jadi dalam asas ini itu masyarakat harus tertib dengan diatur dengan syarat-syarat ataupun aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu ada asas keserasian, kesesuaian, dan keselarasan, di mana ini berarti tentang keprotokolan itu harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan juga negara.
Nah, lalu untuk yang selanjutnya itu ada tujuan dari keprotokolan. Nah, tujuan dari keprotokolan sendiri itu memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu, dan atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat. Lalu tujuan yang kedua itu ada memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Untuk tujuan yang ketiga atau yang terakhir itu ada menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa. Begitu teman-teman untuk materi pada hari ini ya, yaitu tentang ruang lingkup keprotokolan. Ada definisi, ada asas, dan juga ada tujuan dari keprotokolan. Nah, selanjutnya nih ada apa ya? Kan tadi kita udah bahas tentang materi-materi tentang ruang lingkup keprotokolan. Nah, time to discuss. Sekarang waktunya kita untuk berdiskusi. Jadi kan tadi Ibu sudah menjelaskan ya tentang definisi dan juga tentang asas, lalu juga tentang tujuan keprotokolan. Nah, dari teman-teman nih, Ibu mau tanya soal apa dulu ya? Kayaknya kita tanya tentang keprotokolan tadi. Definisi dari keprotokolan ini menurut teman-teman tadi kan udah dijelaskan sama Ibu. Jadi teman-teman nangkepnya apa nih? Keprotokolan itu apa sih? Peraturan ya, Bu? Oh ya, oke. Bener banget Ivana. Yang lain? Norma. Apa? Norma. Oh, norma. Iya, bener banget. Benar banget ya Syifa, norma. Jadi keprotokolan itu merupakan sebuah aturan dan juga bisa juga disebut dengan norma sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, selanjutnya tentang asas. Asas-asas keprotokolan apa aja tadi? Tadi udah dijelaskan banyak banget soalnya. Apa aja? Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa nih yang mau jawab? Asas kebangsaan, Bu. Oke, bener banget Ivana. Ada lagi gak? Tadi banyak loh tentang asas-asas keprotokolan. Keagamaan. Oh ya, bener, keagamaan. Terus. Udah nih. Asas timbal balik, Oh, asas ya. ketertiban. Oke, bener banget. Banyak, Bu. Ya, jadi untuk asas-asas sendiri itu banyak ya. Ada 5, asas kebangsaan, timbal balik, keagamaan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keserasian, kesesuaian, dan juga keselarasan ya teman-teman. Oke, mantap banget. Untuk yang selanjutnya nih. Nah, sebelum kita masuk kesimpulan, Ibu mau ngasih soal dulu buat teman-teman. Silahkan untuk dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit aja, soalnya ini gampang banget pertanyaannya. Nah, Ibu share di kolom chat ya. Silahkan untuk dijawab, nanti teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya dengan on mic dan juga on cam. Nah, untuk soalnya udah Ibu kirim di chat, jadi silakan untuk teman-teman bisa menjawab dan juga nanti bisa berdiskusi juga dan bisa menyampaikan pendapatnya di ruang Zoom ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada yang masih belum dipahami, bisa ditanyakan juga, bisa langsung on mic atau mungkin bisa lewat chat ya. Oke, gimana? Udah ada yang selesai belum? Soal pertanyaannya tadi mudah banget loh. Tadi udah dijelaskan juga soal definisi, tujuan, dan juga tentang asas yang ada di ruang lingkup keprotokolan. Ada yang mau jawab? Ada nggak nih? Saya Ibu. Wah, oke, Ivana. Dipersilakan Ivana. Mungkin untuk pengertian dari keprotokolan sendiri itu
merupakan serangkaian aturan keupacaraan dalam segala kegiatan resmi yang diatur secara tertulis maupun dipraktikkan yang meliputi bentuk-bentuk penghormatan terhadap negara, jabatan kepala negara, atau jabatan menteri yang lazim dijumpai dalam seluruh kegiatan antar bangsa. Wow, oke, keren banget. Ini Ivana kayaknya memperhatikan dari awal ya tadi ya. Iya, Nyata Bu. juga nih kayaknya ya. Iya, Bu. Oke, yang lain ada yang mau jawab nggak soal pertanyaan-pertanyaan yang udah disampaikan di chat tadi? Siapa-siapa? Tadi udah dibahas juga loh, udah dijelaskan juga sesuai dengan pokok bahasan pada hari ini. Ada yang ingin jawab lagi? Ada nggak? Oke, jadi tadi Ivana aja ya yang menjawab soal tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di kolom chat. Untuk teman-teman yang lain, nanti jawabannya bisa dikirim via grup ya, via grup WA. Nanti juga akan Ibu pantau dan akan Ibu rekap juga soal jawaban-jawaban yang teman-teman sampaikan. Nah, oke, tadi sudah ada diskusi, sudah ada penyampaian materi juga, dan sekarang kita masuk ke kesimpulan nih. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat disimpulkan pada pertemuan hari ini itu keprotokolan merupakan sebuah serangkaian aturan-aturan keupacaraan dalam segala kegiatan resmi yang diatur secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi keprotokolan itu bisa secara gampangnya itu bisa diartikan sebagai aturan ataupun norma-norma yang harus diikuti, di mana asas-asas dari keprotokolan sendiri tadi sudah dijelaskan tentang kebangsaan, timbal balik, keagamaan, ketertiban dan kepastian hukum, lalu keserasian, kesesuaian, dan juga keselarasan, begitu. Nah, selanjutnya itu nanti Ibu akan mengirim refleksi di grup juga, dan refleksinya itu berupa pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman, silahkan diisi. Nanti di pertemuan selanjutnya itu akan Ibu minta teman-teman untuk menyampaikan tentang refleksi dan juga tentang saran dan juga kritik dari teman-teman. Oke? Jadi untuk, karena tadi kita mengawalinya dengan doa ya, dan tadi teman-teman kayaknya udah nggak ada yang ditanyain juga ya soal materi ini ya, udah paham. Jadi mungkin kita cukupkan karena waktunya juga sudah lumayan lama ya tadi ya. Jadi mungkin kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Karena tadi kita membuka dengan doa, jadi kita harus menutup dengan doa juga. Mungkin ada yang ingin memimpin doa dari teman-teman? Oke, jadi mungkin kita bisa tutup dengan doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih teman-teman atas pertemuannya hari ini. Terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.